Shalom Alahim. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Kita jumpa lagi di dalam PDGPSDE, Gereja Pekabar Sabda dari Elohim. Malam hari ini kita akan mendengarkan, merenungkan apa isi dari Daftar Elohim hari ini yang terambil dari kitab Yohanan pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-35. Ayat 1 sampai yang ke-35. Mari nanti apa yang kita temukan dalam bacaan kita ini, biar ini bermanfaat bagi setiap orang yang percaya maupun orang yang belum percaya, supaya keselamatan itu didapatkan untuk semua orang, tidak pilih-pilih, tidak pandang suku, agama apapun juga. Ketika Anda percaya, maka Anda diselamatkan. Ingat, pada masa sekarang ini orang-orang Kristiani, orang-orang Nasrani sedang merayakan kebangkitan Tuhan mereka, Tuhan Yeshua HaMashiach, yang di dalam bahasa Yunani mereka mengatakan sebagai Yesus Kristus, Yesus Kristos, itu ya dalam bahasa Yunani. Tapi sebagai orang-orang Mesianik, orang-orang Jews mengatakan Yeshua HaMashiach. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Yeshua HaMashiach itu sebagai representasinya dari Bapak Yahweh. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita nyanyi dulu ya, dari Injil Yohanan pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian lagunya. Mari kita mau belajar dan renungkan kata-kata dari lagu yang akan kita nyanyikan ini. Amin. Begitu Yesus cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, dapat hidup kekal. Kita ulangi lagi berkali-kali ya lagu ini. Karena begitu Bapa cinta dunia hingga diberikannya supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup
begitu pencipta dunia mengasihi umat manusia, Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yeshua HaMasiah, supaya yang percaya kepadanya dapat hidup kekal. Dia pencipta dunia, Dia memberikan putra tunggalnya supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Elohim, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Elohim, penguasa dunia, Samaim tunduk kepadanya. Elohim cinta dunia, Dia turun ke dunia menemui umatnya. Dan siapa yang percaya akan putra tunggalnya, dia pasti diselamatkan. Tiada yang sama seperti Engkau, tiada yang sama seperti Engkau, tiada yang dapat menyamaimu di bumi maupun di surga. Engkaulah penguasa di bumi dan di surga, Engkaulah segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, dipermuliakan Engkau, ditinggikan di atas segalanya. Oh haleluya. Elohim Abraham, Elohim Isa, dan Elohimnya Yahud, Dialah yang patut disembah, Dia patut ditinggikan. Hanya Dialah yang patut disembah. Dialah satu-satunya di bumi dan di surga. Dialah pencipta umat manusia. Tiada yang sama seperti Engkau, begitu mengasihimu. Tiada yang dapat menyamai. Kau
namamu Bapa, Bapa, ku puji namamu. Sungguh dahsyat dan kudus namamu Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, Bapa, ku puji namamu. Sungguh dahsyat kuasamu di atas segalanya Bapa, Kaulah segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohimnya Yakub. Elohim yang disembah oleh Moses, Elohim yang disembah oleh setiap bani yang Engkau pilih. Begitu besar kasih-Mu, begitu dahsyat sayang-Mu, sehingga Kau rela turun ke dunia menjadi manusia. Begitu hebat kasih-Mu, begitu dahsyat sayang-Mu kepadaku. Setiap umat manusia Kau sayangi, sehingga Kau rela datang ke bumi. Kau tinggalkan kemuliaan-Mu, Kau lepaskan kuasa-Mu, Kau datang sebagai manusia. Sungguh kasih-Mu luar biasa terhadap umat ciptaan-Mu. Mari datang hai manusia, mari datang hai Engkau yang diciptakannya. Percayalah Dia ingin menyelamatkan. Jika kau mau percaya padanya, kasih-Nya sungguh ajaib.
ajaib, kasih-Nya sungguh hebat, kasih-Nya sungguh luar biasa. Kasih-Nya tak ada yang bisa menandingi. Dia korbankan dirinya untuk dosa manusia, untuk dosa umat manusia. Dia korbankan dirinya untuk umat manusia. Dia korbankan dirinya untuk umat manusia. Dia korbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Terima kasih ya Bapa atas waktu kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami malam hari ini boleh datang kembali mengucap syukur atas kasih karunia anugerah kemurahan-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga Engkau yang Raja di atas segala raja, yang kerajaan-Mu tiada tandingnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Engkau rela tinggalkan, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah dahsyatnya Engkau, kasih-Mu yang tidak bisa dinilai dengan harta benda, kekayaan, kemuliaan yang ada di dunia ini tidak bisa membayar kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mengetahuinya. Malam hari ini kami rindu untuk setiap orang, untuk setiap pendengar, mereka boleh percaya, boleh mengetahui bahwa pengorbanan-Mu yang luar biasa itu adalah untuk keselamatannya. Terima kasih Engkau telah memberikan pengertian, menyadarkan kami, menyadarkan saya, sehingga saya boleh mengerti akan begitu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah itu untuk menghapus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau tidak bisa mati sebenarnya karena Engkau adalah yang berkuasa atas nyawa setiap orang. Tetapi karena demi untuk keselamatan umat manusia, maka Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu. Terima kasih yang tak terucapkan kepada Engkau, Yeshua HaMashiach, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan baca dan renungkan Dafar Elohim pada malam hari ini melalui The Gospel John 3 chapter 1. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau. Ya Allah, penyingkapan akan Dafar Elohim ini boleh membawa kami, menyadarkan kami bahwa begitu besarnya kasih Engkau kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami ucapkan pujian dan syukur kami kepada Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 mulai saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik engkau orang percaya maupun engkau bukan orang percaya. Ketika engkau mendengar channel ini,
mendengar bacaan Dafar Elohim malam hari ini, perhatikan satu persatu bacaan malam hari ini. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesua dan berkata, "Rabi atau guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika bukan Elohim yang menyertainya." Yesua menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim atau melihat Syamayim atau surga." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali seperti aku ini yang sudah tua? Dapatkah aku ini masuk ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam surga atau kerajaan Elohim atau Samayim. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ketika angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus, sang seorang guru Torah itu, menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesua, "Engkau adalah seorang pengajar, seorang guru moreh di Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang dunia. Bagaimana kamu dapat percaya aku berkata-kata tentang hal-hal yang bersifat Syamayim, surga? Tentang hal yang dunia aja kamu tidak mengerti. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yaitu Yesua HaMasyiah. Dan sama seperti Musa ketika meninggikan ular di padang gurun, waktu umat Israel dipatuk ular dan mati. Tapi ketika umat Israel itu melihat ular tembaga yang ditinggikan itu, mereka tidak mati. Dia hidup kembali. Itu luar biasa. Demikian juga Anak Manusia, yaitu Yesua HaMasyiah, harus ditinggikan. Dan ketika setiap yang percaya melihat Dia ditinggikan, Dia telah disalibkan di atas kayu salib. Setiap yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat yang ke-15 ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa?
Yeshua HaMashiach. Ayat 16 dipertegas, karena begitu besarnya kasih Elohim kepada dunia, kepada ciptaannya, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu dirinya sendiri, merepresentasikan menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh pengorbanan dia di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia akan berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada putra tunggal dari Elohim tersebut. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang tersebut, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Mereka menyukai kegelapan. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Elohim. Sesudah itu Yeshua pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis, percaya dan dibaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang di situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi," atau guru, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau tidak memberi kesaksian, telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku telah penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas segalanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Apakah saudara menerima kesaksiannya? Tanyakan pada diri saudara sendiri. Siapa yang menerima kesaksiannya itu ia mengaku bahwa Elohim adalah benar. Sebab siapa yang diutus Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim. Karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas.
Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapa yang kita kenal sebagai Yod-Heh-Vav-He, penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta, itu yang patut kita sembah. Dia mengasihi umat manusia. Dia menciptakan bumi dan segala isinya itu indah, tertib dan teratur. Tetapi semuanya menjadi rusak berantakan ketika ada ciptaannya yang memberontak. Ciptaannya yang ingin menyamai dia, sehingga dia dibuang di bumi. Yang tadinya dia bersama-sama dengan Elohim, ada di Samayim, ada di surga. Ketika dia berontak, ada keinginan ego yang sangat besar dalam dirinya, bahwa dia juga bisa sama dengan Elohim. Maka Elohim, Bapak Yahweh, Bapak Yod-Heh-Vav-He itu tidak senang, dan dia tidak mau bertobat, dia tidak mau insaf, maka dia dibuang di bumi. Bumi yang diciptakan oleh Bapak Yahweh, Bapak Yod-Heh-Vav-He itu, yang sungguh sangat indah, dengan pemandangan yang luar biasa, pegunungan yang hijau, laut yang membentang luas dengan segala isinya, ikan-ikan di dalamnya beraneka macam, menjadi kacau balau. Menjadi keindahan itu hilang karena ada ciptaannya yang dibuang ke bumi itu untuk merusaknya. Manusia yang tadinya tidak berdosa, manusia yang tadinya itu sepadan serupa dengan Elohim, segambar dengan Elohim, ditipunya, sehingga manusia itu pun jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu sudah terjadi. Tidak bisa kita sesali, tidak bisa kita ulangi. Dan Elohim pun tidak secara spontan menyesali dan menghapus umat manusia pada waktu itu. Hanya tersisa Adam dan istrinya Hawa. Dan kemudian mereka beranak cucu memenuhi bumi. Dan ketika bumi sudah mulai penuh, karena ada dosa di bumi tersebut, yang tadinya bumi itu indah, yang berupa Taman Eden, Taman Firdaus itu indah. Karena di sana ada dosa, maka keindahan itu mulai kacau balau. Maka hanya Nuh yang terpilih ketika itu. Dan manusia dimusnahkan lagi, tinggal Nuh yang tersisa. Tapi ketika Nuh dan anak-anaknya ini yang tersisa, yang diselamatkan ini, ternyata generasi berikutnya tetap ada dosa. Sampai kepada generasi kita saat ini. Kita adalah generasi-generasi yang berdosa. Maka datanglah orang-orang yang mereka memperkatakan dirinya sebagai ahli Taurat. Mereka belajar tentang kebenaran. Mereka belajar tentang Torah, tentang Elohim,
tentang pencipta alam semesta. Tetapi ketika mereka ini begitu tinggi ilmunya tentang Torah, tentang pelajaran yang mereka pelajari, sehingga mereka ini lupa akan peraturan yang harusnya itu ditaati, mereka tinggalkan. Akan terulang lagi peristiwa manusia akan dimusnahkan itu. Ya, siapa yang akan tersisa ini? Para ahli Taurat ini menganggap dia benar dan pasti mereka ini diselamatkan. Tetapi ketika Tuhan Yesua datang ke dunia, maka kelihatan, tampak dosa, kesalahan mereka. Mereka tidak murni. Mereka betul sebagai seorang moreh, seorang guru, seorang ahli dalam kitab, ya, dalam berceramah. Mereka itu ahli, maka disebut ahli Taurat. Tetapi ketika Yesua datang ke dunia, mereka terkagum-kagum. Tetapi mereka tidak mau mengakui secara pribadi bahwa Tuhan Yesua ini memang orang yang benar. Ada egonya. Maka dalam bacaan kita malam hari ini, seorang guru Torah namanya Nikodemus secara diam-diam menemui. Tidak diceritakan akhir dari pertemuannya antara Nikodemus dengan Tuhan Yesua, tetapi di situ diperingatkan oleh Tuhan Yesua, kamu harus lahir baru. Artinya apa? Jangan karena kamu merasa sebagai seorang guru Torah yang dalam bahasa Surabaya itu sudah ngelontok, ya gitu ya. Sudah ngelontok, sudah hafal, sudah, maaf pinjem bahasa saudara kita, sudah khatam, ya katanya seperti itu. Sudah khatam dengan Torah. Tapi kenyataannya ketika Tuhan Yesus tahu bahwa kamu itu hanya hafal, kamu itu sudah khatam, ya, sudah detail, tetapi kelakuan dan sikapmu, sifatmu itu tidak mencerminkan apa yang tertulis di dalam Torah tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini yang tahu itu adalah diri kita. Ya, jangan membenarkan diri kita sendiri kalau tidak sesuai dengan daftar Elohim. Merasa sebagai seorang guru, seorang moreh, seorang yang ahli dalam kitab, sudah hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sudah terbaca semuanya, ya. Tapi ternyata ada celah, ada cacat yang tidak dia ketahui. Jangan sia-siakan. Ketika saat ini Bapak Ibu Saudara mendengar akan Kehilat ini, GPSDE, Gereja Pekabar Dafar dari Elohim, dari berita dari surga ini, maka koreksi dan periksa diri saudara. Apakah sudah saudara berkenan kepada Bapak Yahweh? Ingat saudara yang sekolah teologia, di situ ada sejarah gereja, ada pelajaran sejarah gereja. Di dalam pelajaran sejarah gereja tersebut, saudara tahu tentang Paus, penguasa pada waktu itu. Dia menghukum mati orang-orang yang memprotesnya, yang memproteksinya, yang mengkritiknya. Karena dia seorang penguasa, merasa dia paling benar, dia paling tahu. Sehingga waktu itu, di masa-masa
Di dalam cerita sejarah gereja itu masa-masa penguasa waktu itu Romawi dan Yunani, banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang seiman, dalam tanda kutip seiman ya, itu dibunuh karena tidak sepaham, dihukum mati, dan sangat mengerikan. Itu dia merasa sebagai penguasa waktu itu, dalam tanda kutip penguasa Kristen pada masa itu ya, menghukum mati orang-orang yang menentang dan mengkritiknya. Jangan sampai saat ini saudara sebagai penguasa gereja, penguasa kehilat, saudara yang sudah lulus S2, S3, ya, doktor teologi, tetapi ketika kita melihat, bercermin pada daftar Elohim, firman Tuhan, apakah sudah berkenan hidup saya ini di hadapan Tuhan? Mari bacaan kita malam hari ini dari kitab Yohanan atau Yohanes pasal yang ketiga ini, kita mau belajar dari Nikodemus ini, seorang moreh, seorang guru Torah datang kepada Yesua. Saya tidak tahu akhir dari ceritanya, apakah Nikodemus ini kemudian menerima Yesua secara pribadi dan mengaku Yesua sebagai Tuhan. Saya tidak tahu, tidak diceritakan di dalam kitab suci ini. Tapi apapun yang dilakukan oleh Nikodemus, dia merendahkan dirinya menemui Tuhan Yesua. Semoga Nikodemus juga bertobat dan menerima Tuhan Yesua sebagai juru selamatnya. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Biarlah ini menjadi berkat, menjadi catatan bagi kita semuanya, bahwa bukan jaminan kita ini aktif di dalam beribadah, di dalam membaca, menghafal, menjadi khatam, hafal kitab yang kita baca, bukan menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan adalah sikap, tindakan, perbuatan kita setiap hari. Itu yang membawa menjadi jaminan kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan satu yang sangat penting, percaya kepada Tuhan Yesua yang sudah berkorban dan menebus dosa saudara dan menebus dosa saya. Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua Mashiach memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih ya Bapa atas daftar Elohim malam hari ini yang sudah kami baca, kami renungkan, kami mengerti. Meskipun kami sebagai moreh, kami sebagai guru, sebagai orang yang hafal khatam akan Torah-Mu, bukan menjadi jaminan kami dapat melakukan akan perintah-perintah-Mu. Tapi kerendahan hati kami untuk mengerti akan isi hati-Mu, maksud dan kehendak-Mu, dan percaya bahwa Engkau Yesua HaMashiach telah berkorban di atas kayu salib, tercurah darah-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Inilah kami ya Bapa, inilah kami ya Tuhan, keberadaan kami. Apapun yang kami lakukan dengan sengaja yang ataupun tidak, yang sudah lewat, kami mohon di hadapan-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami boleh saat malam hari ini selesai di dalam beribadah, bersekutu ini, tetapi persekutuan kami dengan Ruach HaKodes tetap selalu bersama-sama dengan kami, menuntun dan membimbing kami, memampukan kami untuk melakukan perintah-perintah Torah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Adonai Yesua Mashiach kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
merdeka.